大家好，我是 Maudi Leticia Rusli. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan juga membuat salah satu kerajinan tangan dari negara China, yaitu Zhongguoqie. Zhongguoqie sendiri memiliki arti yaitu simbol China. Zhongguo yang berarti negara China, dan Qie yang berarti simpul. Sedikit sejarah mengenai kerajinan tangan Zhongguoqie ini. Pada awalnya, kerajinan tangan ini berasal dari dinasti Han. Kerajinan tangan ini digunakan untuk menjahit dan juga membuat simpul pada zaman Paleolitikum. Kemudian, kerajinan tangan ini berkembang menjadi rekaman ritual dinasti Han. Lalu pada saat ini, kerajinan tangan ini berkembang lagi menjadi dekoratif. Orang-orang pada zaman dinasti Zhou sering mengenakan simpul China ini pada batu giok yang mereka kenakan. Lalu pada zaman dinasti Qing, simpul China ini atau Zhongguoqie benar-benar menjadi salah satu kesenian yang populer di kalangan masyarakat China. Di zaman sekarang ini, simpul ini sering kali digunakan untuk dekorasi interior sebagai hadiah kepada teman atau sahabat, dan juga sebagai aksesoris pribadi seperti gelang dan lain-lainnya. Karena tampilan kerajinan tangan ini yang simetris dan indah, dan dapat mewakili sejarah panjang kebangsaan Han serta sesuai dengan adat istiadat dan konsep estetika dekorasi tradisional Tiongkok. Sehingga simpul ini sering dikenal dengan sebutan simpul China. Simpul China ini memiliki arti, yaitu sebagai lambang persatuan, kebahagiaan, dan juga perdamaian, terutama di kalangan masyarakat. Proses pengerjaan yang sangat indah membuat simpul Zhongguoqie ini sangat disenangi oleh masyarakat. Pada video kali ini, saya akan membuat kerajinan tangan simpul China dengan model seperti ini. Lalu selanjutnya, saya akan memberitahu kalian mengenai alat dan bahan yang digunakan untuk membuat simpul ini. Let's go! Bahan-bahan yang saya gunakan pada kerajinan tangan kali ini yaitu ada tali satin dengan ukuran 130 cm satu buah dan 2 buah tali satin dengan ukuran 120 cm. Lalu bahan yang selanjutnya saya gunakan adalah jarum pentul, mancis, dan juga gunting. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat kerajinan ini yaitu samakan panjang tali satin dengan ukuran 130. Selanjutnya kita membuat polanya yaitu bulat-bulat. Kedua bulatan ini lalu kita samakan besarnya dan panjangnya. Lalu untuk membuat lingkaran yang ketiga, pertama kita ambil benangnya, lalu masukkan ke dalam bulatan yang pertama, lalu masukkan kembali ke bulatan yang kedua seperti di gambar video. Setelah jadi dengan ukuran yang sama, lalu kita taruh di atas gabus, lalu kita rata-ratakan, lalu kita tancapkan jarum pentul ke pola tersebut agar tidak bergerak ya teman-teman. Setelah tertancap jarum pentul di pola tersebut, saya menggunakan bantuan jarum untuk benang selanjutnya. Lalu kita susun, kita masukkan benang yang kedua sesuai dengan pola yang tadi kita buat. Seperti di video ya teman-teman.
Penyusunan benang kedua ini dilanjutkan terus sampai seluruh pola sama dengan pola yang pertama tadi. Setelah benang kedua tersusun rapi seperti dengan pola pertama, kita lanjutkan dengan benang ketiga, lalu lakukan seperti pola 2 tadi. Kemudian, jika benang ketiga sudah sama dengan pola yang pertama dan yang kedua, kita ambil lalu kita rapatkan dan kita rata-ratakan. Lalu setelah pola pertama selesai, kita lanjut membuat dengan pola yang kedua. Caranya sama seperti pola pertama tadi, bentuk dulu satu benang, lalu benang kedua dan benang ketiga mengikuti pola yang pertama. Lalu kita ambil, kita rata-ratakan, lalu kita kencangkan. Setelah pola kedua selesai, kita langsung lanjut untuk membuat pola yang ketiga. Caranya sama seperti pola yang kedua. Lalu jika pola ketiga sudah selesai dibuat, kita lanjut untuk membuat pola yang keempat. Nah, pola yang keempat ini sedikit berbeda ya teman-teman, dia bukan di kiri atau di kanan lagi, melainkan pola ini di tengah. Jika pembuatan pola keempat sudah selesai, kita kembali mengencangkan dan juga merapatkan benang. Lalu kita lanjut dengan pola yang kelima yang juga sama dengan pola keempat. Setelah pola kelima selesai dibuat, selanjutnya kita membuat simpul agar tali-tali ini tidak terlepas ya teman-teman. Tidak lupa simpul ini dibuat 2 kali ya teman-teman agar memastikan supaya tali-tali ini tidak terlepas. Setelah selesai membuat simpul, saya memberikan hiasan kepada kerajinan tangan ini. Ini hanya opsi ya teman-teman, bisa juga tidak menggunakan hiasan. Tidak lupa setelah menggunting tali, saya membakar ujungnya agar tali tersebut tidak licin dan simpul saya tidak terlepas. Nah, sekarang kerajinan tangan saya sudah selesai. Inilah hasilnya. Sekian video dari saya. 谢谢大家，再见。